Nah, penilaian saya seharusnya itu nilainya 8, oke. Tetapi karena tadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, saya jadi berikan sementara ini nilainya 7. Selamat datang di Trevor Ritz, tempatnya review jujur, no sensor. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu villa yang terbaik, yaitu Villa Karacak nih di Bubujang Resorts, tepatnya di Legok Kondang Ciwidey. Gimana ya rasanya ya? Pasti seru banget nih. Penasaran kan ya? Karena pasti tempatnya adem banget. Tempatnya juga pasti indah banget pemandangannya. Bayangin ada kolam renang air hangatnya. Bener-bener pengen segera sampai di villa itu, gimana tuh rasanya ya. Oke, kali ini kita akan bahas detail mulai dari villanya sampai ke makanannya. Pastikan kamu stay tune dan tidak skip semua konten video ini supaya bisa berguna buat kamu yang mau staycation di tempat ini. Oke, kita bahas masuk ke dalam kawasan resort ini. Tadi sudah ada jalanan di luar, ini juga ada jalanan masuk menuju ke kawasan resort, tepatnya menuju ke lobi langsung. Dikelilingi oleh pohon-pohon bambu dan juga daun-daunan hijau yang bikin mata kita rasanya adem banget. Dan sampailah kita di lobi, dan di situ ada dua bajai yang sebenarnya bisa kamu pakai untuk menuju ke villa, tapi sedang tidak dioperasikan karena lagi maintenance. Ini lobi villanya, ditemani dengan staf yang sangat ramah, sangat cepat, dan juga sangat sopan. Lobinya tidak terlalu besar, kecil, tetapi membuat kita pengen benar-benar beranjak segera menuju ke villa. Karena kita tidak sabar nih segera menuju ke villa. Benar-benar langsung dipandu oleh security yang juga tidak sabar menuju ke villa seperti kita. Dan akhirnya kita sampai lagi di sini, parkir langsung, tenang. Kalau kamu bawa lebih dari satu mobil keluarga besar, bisa parkir di belakangnya. Oke, kita langsung menuju ke atas ya. Langsung kita ditemani oleh security menuju ke tangga batu, ada juga tangga kayu. Tentunya kalau kamu pakai kursi roda atau pakai stroller, kamu bisa minta bantuan mereka untuk diangkatin ke atas. Oke, rasanya udah gak sabar lihat gimana sih dalamnya. Wow, ini dalamnya, wow. Benar-benar sangat bikin kangen banget, betah banget berada di sini ya. Kita sampai di sore hari sudah langsung healing, langsung bisa menikmati dinginnya udara. Ada TV-nya, tapi belum smart TV sih, nggak apa-apa lah ya. Kemudian ada AC-nya juga bisa kamu pakai pada waktu kamu kepanasan. Nyatanya sih nggak panas di sini, benar-benar sangat nyaman banget lah di sini. Depannya, wow men, ada kolam air hangat yang bisa menghangatkan kita di kala kita kedinginan. Dan ini pada waktu sore kita syuting lagi nih supaya kamu benar-benar yakin gimana sih luasnya nih kamar. Benar-benar nyaman dan juga benar-benar kamu akan betah di sini. Oke. Ini ada dua kursi yang bisa kamu pakai untuk santai. Ada mejanya juga, ada karpetnya juga di depannya. Oh iya, ornamen-ornamennya juga banyak kan dari kayu loh. Kamu lihat itu di situ ada pintu yang juga terbuat dari kayu. Wow, benar-benar menyatu dengan alam gitu. Kamu bisa taruh koper di sebelah kanannya. Kemudian kamu bisa lihat ada gantungan baju yang kamu bisa pakai di sebelahnya koper. Ada juga meja makan, bisa dipakai untuk meja kerja juga. Dan langsung kamu bisa lihat keluar, langsung kolam air hangat. Kalau ada anak-anak lagi berenang di situ, kamu bisa lihat di situ langsung. Balkon terbuat dari kayu nih, enak banget, adem banget. Dan kamu berada di balkon benar-benar sangat pengen betah di situ melihat pemandangan seperti ini. Apalagi kalau kamu melihatnya dari kolam air hangat. Pastinya kamu gak akan beranjak dari situ. Pastinya kamu betah banget. Dan kalau kamu kerja di sebelah, kamu lihat langsung dari meja kerja atau meja makan kamu bisa lihat anak-anak lagi berenang. Jadi aman banget ya. Kamu bisa mengawasi sekaligus kamu kerja menikmati pemandangan begitu indah. Ini toiletnya, toilet duduk. Tentunya dindingnya didekorasi dengan batu-batuan alam. Sangat bagus secara dekorasi. Sangat benar-benar adem banget ketika kita melihatnya. Kamu juga bisa lihat di sini ada wastafel yang sangat lega banget. Amenitiesnya ada sabun cair, ada sampo yang kamu bisa pakai di sini. Lantainya pun juga dari kayu gitu. Wah, benar-benar sangat nyaman banget. Oke, kita sekarang lihat nih showernya gimana. Wow, showernya lega banget, benar-benar lega banget. Rasanya kalau mandi di sini rasanya lega banget. Karena dipisah antara shower dengan toilet. Jadi benar-benar bikin kita bisa lega dan nyaman banget untuk mandi di sini. Lantainya nggak licin juga. Dan juga benar-benar bisa kamu pakai senyaman mungkin sesuai kebutuhan kamu. Karena di situ ada tirainya yang bisa kamu pakai. Oke. Nah,
Gimana nih menurut kamu semua review kali ini? Oke, lanjut kita langsung ke penerangan malam nih. Langsung malam itu kita melihat penerangan yang sangat bagus di dalam kamar. Tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang juga. Bikin kita nyaman dan udaranya dingin juga. Jadi kita putuskan nggak pakai AC sebenarnya. Dan juga kamu bisa lihat Netflix dari laptop. Jadi jangan lupa bawa kabel HDMI ya. Kamu konekin sendiri. Karena kamu bisa lebih puas untuk nonton langsung di TV yang sudah disediakan. Kemudian kamu juga bisa melihat speed internetnya lumayan loh, 20 Mbps. Jadi kamu bisa pakai itu untuk nonton TV kabel, oke? Kemudian ini menu makanannya. Ya, makanannya cukup mahal. Tapi saya akan kasih tahu kamu besok apa sih makanan yang cukup worth it untuk kamu bisa cobain. Supaya pada waktu kamu sudah bayar mahal, kamu tahu itu makanannya enak gitu ya. Jadi saya hampir tahu semua makanan yang ada di sini karena sudah saya cobain semua. Jadi pastikan besok kamu nonton reviewnya, oke? Kemudian ini pemandangan dari balkon villa, benar-benar syahdu banget. Lihat pemandangan terang di malam hari. Kamu lihat ada kolam air hangatnya, penerangan dari dalam, suhu di dalam kamar 18 derajat, di luar ada 20 derajat Celcius. Wah, cukup dingin ya. Oke, sekarang masuk ke pagi hari nih. Gimana nih pagi hari? Mari kita buka pintu. Wow, luar biasa pemandangannya. Sangat luar biasa. Ini benar-benar sangat healing banget. Karena bikin kamu melihat ini menjadi langsung merasakan damai yang sesungguhnya. Melihat pemandangan gunung ditemani dengan udara yang sangat dingin. Kemudian pohon-pohonan hijau ditambah dengan kicau burung yang sangat indah ketika pagi hari. Benar-benar sangat menyatu dengan alam dan bikin staycation kamu tidak pernah terlupakan yang ada di sini. Kamu lihat ya, di sini ada balkon yang terbuat dari kayu itu. Kamu bisa pakai untuk meditasi pagi. Kamu bisa berdoa di sini sambil kamu menikmati ketenangan sendirian yang ada di sini. Benar-benar sangat nyaman sekali. Oke, sekarang kita masuk ke floating breakfast. Oke, gimana nih? Menarik gak floating breakfast? Di atas kolam air hangat ada breakfast yang sudah disediakan di sini. Pastinya bikin kamu ngiler nih. Tapi kita akan review ya setelah ini ya. Jadi stay tune terus. Good morning semua kamu yang lagi pengen liburan. Oke, ini kita mau review buat kamu yang pengen mau stay tapi mau sambil floating breakfast kayak gini. Oke, jadi kita sudah ada di villa yang namanya Villa Karacak ya, di Bubu Jungle. Nah, di sini kita sudah request untuk breakfast ya. Ini breakfastnya dikasih gratis nih katanya ya. Oke, jadi ini ada chicken stick ya, ada dua macam ya. Ada yang pakai tepung, ada yang enggak. Kita cobain untuk dua macam ini. Kemudian di sini ada juga roti ya. Ini roti blueberry. Yang ini apa nih? Roti coklat. Roti brownies ya. Kayak brownies gitu ya. Dan ini saus-sausnya ya. Mungkin saya deketin dulu ya. Nah, kayak gini nih. Ini chicken sticknya. Oke, ini chicken sticknya. Ya, kelihatan. Oke. Nah, kemudian yang ini, yang ini juga apa ya ngomongnya ya, chicken stick juga tapi tanpa tepung gitu ya. Oke. Terus yang ini saya kasih lebih dekat lagi ya biar jelas. Yang ini roti blueberry-nya ya. Dan ini brownies-nya. Nah, ya. Oke, terus kemudian yang ini es goreng katanya. Ya, kita nggak tahu ini isinya apa nih es goreng ya. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam saus nih ya. Ini saus barbecue ya. Saus barbecue untuk chicken sticknya boleh pilih mau yang barbecue atau yang mau mushroom. Yang ini mushroom ya. Oke, jadi kita dikasih double sauce nih ceritanya nih ya. Harusnya ini cukup satu tapi dikasih double sauce gitu ya. Jadi ada 4 jadinya. Masing-masing untuk ini. Jadi ada double sauce. Nah, terus di sini ada jus orange, oke. Nah, kita cobain satu-satu ya.
Ini rasanya seperti apa? Cobain ini dulu, sudah saya potong ya, ini ya. Saya cobain dulu tanpa saus. Manis banget ya, tapi bumbunya kerasa ya, enak ya, bumbunya kerasa. Nah, sekarang cobain tapi pakai bumbu mushroom. Oke, pakai bumbu mushroom. Langsung aja cocol di sini. Ini ya, pakai bumbu mushroom ya. Cobain. Lebih nikmat lagi pakai bumbu mushroom. Ya, nggak pakai bumbu mushroom juga udah enak. Ya, jadi ini grill ya. Yang ini goreng. Oke. Nah, sekarang yang pakai tepung digoreng. Oke. Tanpa saus dulu ya. Kayak gini nih ayamnya. Ya. Rasanya enak. Tepungnya juga pas. Recommended. Kita pakai cocol sekarang pakai saus barbecue ya, yang merah ya. Tadi kan sudah pakai saus yang mushroom. Sekarang, waduh, nggak cukup. Wah, cukup. Saya makan dulu sedikit. Buang aja. Buangnya ya. Itu ada lubangnya bagian. Iya. Oke, kita mau coba untuk yang chicken stick tapi yang digoreng ya. Rasanya seperti apa? Ya. Cukup gemuk ya ayamnya ya. Oke, ini ya. Ini chicken sticknya ya. Saya cocol sama saus yang barbecue. Nah, kita cek ya. Tadi kan udah cobain yang tanpa saus. Sekarang yang pakai saus nih. Tapi sausnya saus barbecue. Kayak gini. Sausnya enak. Recommended. Enak sekali. Ya. Tanpa saus saja udah enak. Pakai saus lebih enak lagi. Oke. Nah, sekarang ini apa nih? Ini apa nih? Coba ya. Ini pakai garpu, sorry. Supaya lebih langsung bisa ke dalam. Wih, kayak ada es krimnya di dalamnya. Lihat. Tuh, kayak ada es krimnya. Ini kayak ada rotinya, ya. Kayak ada rotinya. Apaan? Kayak roti tapi luarnya keras gitu ya, dikasih es krim di dalamnya. Jadi enak sekali nih. Wah, recommended nih. Saya tanya ke waiternya ini namanya apa? Es goreng. Wah, enak sekali, recommended. Buat kamu yang mau breakfast pakai ini, ada es krim di dalamnya. Wah, recommended sekali. Ya. Oke. Sekarang cobain sedikit rotinya. Ya. Ya, kalau roti sih standar lah ya. Standar. Ya, kayak gini ya. Oke, satu lagi brownies. Brownies blueberry. Nah, ini. Kita coba ya. Nagih nih. Nagih sekali nih. Ya. Nggak terlalu manis, tapi enak. Enak sekali. Ya. Wah, kafenya bubuk janggal enak juga ya. Sekarang coba orange juice ya. Coba nanti mana? Nah, orange juice mah standar lah ya. Sirup ya? Hidup. Nggak asin. Oke, gitu dulu ya. Review breakfast floating pagi hari ini di Villa Karacak di Bubu Jungle ya. Ini pengalaman yang tidak terlupakan ya.
Karena apa? Ini bukan cuma sekedar floating breakfast, tapi makanannya juga enak ya. Jadi kita kulineran sekaligus kita menghangatkan di dalam kolam air hangat ini ya. Sambil melihat pemandangan. Tuh lihat tuh pemandangan. Oh gitu. Gitu aja. Saya mau makan dulu. See you soon. Nanti kita akan review lagi semua penilaian terhadap kamar ini. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari kamar ini. Semuanya lengkap buat kamu semua. Jadi gimana? Kamu mau staycation di sini? Bagus kan? Sangat recommended untuk kamu staycation di sini. Sangat seperti Bali. Jadi kamu nggak perlu jauh-jauh ke Bali. Kamu kesini aja, kamu sudah menikmati Ubud sebenarnya. Suhu pada waktu siang 25 derajat Celcius, kamu bisa pakai AC ya. Dan juga ranjangnya juga sangat nyaman. Dipannya terbuat dari kayu, bantalnya juga cukup nyaman, sangat nyaman malah ya. Kemudian kamu juga bisa nambah extra bed yang ada di bawah. Sebenarnya saya nggak tunjukin, tapi extra bednya memang tidak senyaman ranjang utamanya. Oke, kita sudah mau check out ya dari Bubu Jungle di kamar Villa Karacak ya. Cuman ada satu unit, cuman ada di sini karena pemandangannya sangat bagus ya. Saya sangat rekomendasikan untuk tempat di sini. Hanya saja saya akan ceritakan juga ada yang perlu diperbaiki ya. Oke, di villa ini itu ada kolam renang ya. Ini air hangat ya. Mungkin bukan hangat tapi hampir panas gitu ya. Karena memang benar-benar nggak sekedar hangat-hangat biasa gitu ya. Terus kemudian nggak terlalu besar, jadi aman kalau untuk anak-anak yang mau kesini ya. Tapi juga hati-hati karena yang di tengah itu kurang lebih ukurannya segini ya, kurang lebih 1,2 meter lah ya, 1,2 meter. Tetapi aman kalau misalkan yang sudah bisa berenang, oke? Nah, di sini kolam renangnya bisa langsung menghadap ke pemandangan yang sangat bagus ya. Sangat luar biasa ya pemandangannya. Saya suka di sini, apalagi pada waktu pagi hari itu sangat luar biasa bagus. Oke. Nah, kemudian di kamar ini juga ya, tadi cukup luas ya, kalau sudah tadi di kamera ya, cukup luas ya. Ada tempat untuk santainya ya. Kemudian ada meja makan yang bisa dijadikan juga sebagai meja kerja. Ada juga kamar mandi yang menurut saya sih cukup luas ya, karena area toilet itu dipisah dengan shower. Di tengah-tengahnya ada wastafel ya. Terus kemudian untuk ranjangnya itu tadi sudah diukur, ukurannya kurang lebih 180 cm ya. Jadi kalau misalkan mau yang bawa keluarga, anak-anak banyak, bisa extra bed di sini ya. Kemudian untuk mau yang santai di balkon seperti ini ya, itu bisa pakai kursi santai yang ada di sini ya. Tadi sudah dikamerakan juga, di situ ada busanya juga. Kalau belum ada busanya, silakan minta ke petugasnya. Karena mungkin busanya itu disimpan karena kalau hujan biar tidak basah gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini udaranya dingin ya. Enak sekali, apalagi pas malam hari itu suhunya bisa mencapai kurang lebih 18 derajat Celcius ya. Kemudian kalau di dalam ya lebih hangat sedikit, kurang lebih 20 derajat Celcius. Di dalam juga sudah ada AC, tetapi karena udaranya tetap dingin ya. Jadi kita putuskan nggak pakai AC. Mungkin pada waktu menjelang siang pukul 11 atau 12 siang AC mulai dinyalain gitu ya. Karena nyatanya pada saat kita tidur memang dinginnya itu sejuk banget gitu ya. Membuat kita nggak kepanasan ya. Walaupun seluruh pintu-pintu kaca ini sudah kita tutup, tetapi tetap di dalam itu dingin ya. Pada waktu malam tuh yang seru karena di sini dinginnya benar-benar mencapai 18 derajat Celcius. Kalau kemarin saya cobain di tempatnya Lembang itu kurang lebih 20 derajat Celcius. Jadi masih dingin di sini ya. Rekomendasi banget untuk ada di tempat Karacak ini ya. Karena memang tempatnya benar-benar view-nya luar biasa dan juga balkonnya juga lebih luas. Kemudian saya juga suka karena spacious banget ya, luas banget secara ruang kamarnya. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, ini yang saya mau ceritakan ke kamu semua yang pengen stay di Karacak. Tetapi tenang karena ini semua sudah saya sampaikan ke manajemen untuk diperbaiki sehingga pada waktu kamu nanti akan ada di sini, mau staycation di sini,
semua yang saya alami itu tidak akan kejadian ke kamu. Oke. Nah, yang pertama untuk kamar mandi ya. Kamar mandi showernya perlu diperbaiki ya, karena ada pancaran airnya yang belum merata, sehingga hati-hati kalau misalkan kita mau coba cuci tangan atau mau coba cuci kaki menggunakan shower, itu bisa kena ke pakaian ya. Jadi showernya tolong diperbaiki. Oke. Terus yang kedua, sampo tolong diperiksa lagi, harus ada conditionernya ya. Karena kalau sampo tanpa conditioner ya itu kan jadinya rambut kita jadi kering gitu ya. Nah, yang kondisi di sini itu hanya ada sampo. Dan pada waktu saya pakai itu samponya habis. Jadi tolong quality check diperhatikan lagi untuk yang itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk dudukan kloset itu rusak ya. Pada saat saya sudah sampai di sini itu sudah dalam keadaan rusak ya. Jadi tolong tim quality check untuk kamar ini bisa diperhatikan lagi, bahwa untuk kenyamanan bersama untuk pelanggan yang mau stay di sini supaya tidak terganggu kenyamanannya, tolong dicek lagi untuk tutupan klosetnya supaya tidak menjadi PR kalau kita lagi mau menggunakan toilet. Oke. Nah, terus kemudian dari sisi lampu kamar mandi itu ada satu yang mati, sehingga pada waktu malam kita mau pakai itu agak gelap, tetapi untungnya kita sudah lapor dan itu sudah diperbaiki dan lampunya sudah terang kembali. Oke. Kemudian TV-nya sangat-sangat kecil ya. Mungkin itu di bawah 42 inch sekali ya, karena nggak sebanding gitu sama ruangan kamar yang cukup luas di sini. Ternyata kalau kita lihat dari ranjang itu terlalu kecil gitu ya. Apalagi kalau remote-nya baterainya habis. Pada waktu kita coba remote-nya habis, baterainya habis. Jadi kita agak kesulitan nih untuk nonton channel apapun yang ada di TV ini gitu. Sehingga akhirnya malam-malam ada security atau petugas yang datang untuk mengganti, bahkan TV-nya yang awalnya kecil diganti jadi yang besar ya. Ya itu sangat tidak nyaman ya. Kenapa? Karena apa ya, keluar masuk petugas ke kamar itu kan jadi nggak nyaman untuk kita juga ya. Karena kita harus terus-terusan untuk komplain untuk diperbaiki gitu ya. Jadi mungkin itu harus diperhatikan lagi untuk manajemen di sini. Kemudian TV tolong diperbanyak channel-channelnya ya. Jangan hanya channel-channel yang menurut saya TV nasional, dan kalau switch ke channel yang lain itu jadi susah gitu ya. Karena ada beberapa notif-notif yang mungkin tidak perlu saya sebutkan. Notif-notif itu sangat mengganggu dan mohon itu diselesaikan secara administrasi supaya channel-channel ini bisa tetap kita nikmati sebagai pelanggan yang ada di sini. Ya, mengingat kita juga stay di sini juga harganya juga nggak murah-murah banget ya. Oke. Kemudian untuk secara kolam renang ya memang kolam renangnya asik ya, cuman ya kaporitnya cukup kuat ya. Jadi memang setelah kita pakai kolamnya ya baunya cukup menyengat, tetapi ingat pada saat menggunakan kolam renang harus hati-hati ya, terutama dengan anak-anak. Bisa dicek langsung di sini ya. Bisa dicek langsung dari sini, bisa dibuka curtainnya supaya bisa langsung dicek anak-anak untuk masuk ke kolam itu secara aman, oke? Karena kadang-kadang anak-anak sering loncat gitu, itu hati-hati. Terus kemudian kolam renang juga perlu dicek ya, perlu diperbaiki juga sama manajemen. Kenapa? Karena di dalamnya ada beberapa parts yang lepas, sehingga skrup-skrupnya yang tajam-tajam itu hati-hati supaya cepetan untuk diperbaiki ya. Istri saya hampir aja kena dengan skrupnya, tolong diperbaiki. Terutama villa yang sudah cukup lama dipakai, mohon untuk diperhatikan lagi supaya part-part skrup itu tidak bertebaran di dalam kolam seperti ini. Oke. Dan juga banyak yang tajam gitu ya. Mungkin karena ada pipa-pipa yang agak keluar ke atas, jadinya nggak nyaman untuk dipakai. Oke. Nah, mungkin itu bisa diperhatikan lagi sama manajemen dari Bubu Jungle ini. Oke. Kemudian dari sisi pelayanan staff, menurut saya sih bagus ya. Di sini cukup helpful dan membuat kita cukup nyaman untuk, walaupun memang sering keluar masuk dari ruangan saya ini karena ada beberapa komplain yang tadi saya sebutkan itu untuk bisa segera ditangani gitu ya.
Kemudian saya juga sangat berterima kasih karena manajemen sudah bisa membantu saya dengan cepat sehingga akhirnya saya diberikan komplementari cukup banyak di sini. Oke, mulai dari makan pagi, makan siang, bahkan dikasih stay free di sini semalam. Itu saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut memperbaiki hotel Bubu ini supaya bisa dinikmati juga oleh pelanggan-pelanggan yang lain. Oke. Nah, secara overall karena pengalamannya cukup bagus di sini ya, saya sangat suka sama tempatnya, saya sangat suka sama udaranya. Kemudian ada private pool dan juga kamar mandinya yang cukup luas, bagus gitu ya. Kemudian air panas juga nggak kekurangan di sini gitu. Kemudian kalau kita lagi kerja tuh lihat tuh, kita lagi kerja di sana, pintu terbuka itu langsung bisa menghadap ke pegunungan. Apalagi kalau cuacanya sedang mendung seperti ini, mau hujan itu lebih dingin lagi ya. Jadi itu yang menjadi menarik di sini. Jadi saya rekomendasikan untuk stay di sini. Nah, penilaian saya seharusnya itu nilainya 8, oke. Tetapi karena tadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, saya jadi berikan sementara ini nilainya 7. Kemudian setelah diperbaiki semuanya, saya boleh stay lagi di sini dan saya kembalikan nilainya jadi 8. Oke. Nah, itu yang saya perhatikan. Oh ya, tadi juga ada floating breakfast, jangan lupa. Itu bisa di request sejak awal. Tadi saya floating breakfast itu kan sudah di syuting ya. Ada chicken stick sama chicken grill. Itu menurut saya juga rasanya enak ya, beserta dengan beberapa dessert yang unggulan di situ. Saya juga diberikan komplementari di situ, sangat enak, sangat rekomendasi untuk cobain di Bubu Jungle Resort. Nah, mungkin nanti saya akan review lagi ya. Setelah ini saya akan review lagi di Bubu Jungle Resto ya, seperti apa makanan yang lain supaya nanti bisa jadi lebih lengkap lagi. Kalau mau makan di sini enak nggak kira-kira di Bubu Jungle Resto itu ya, sehingga nantinya bisa jadi pertimbangan buat kamu yang mau staycation di sini. Oke. Itu aja yang saya bisa share ya. Salam sehat selalu, salam travel ya buat kamu yang mungkin mau liburan, recommended untuk bisa stay di sini. Tetapi mungkin harus jauh-jauh hari untuk mau reserve yang semua tempat yang ada di sini karena kebanyakan selalu full, terutama pada waktu hari libur dan juga pada waktu weekend. Oke. Nah, itu aja yang bisa saya review. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada komentar atau mungkin mau kasih input, boleh banget untuk silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, itu aja. Kita mau beralih lagi ke Bubu Jungle Resto. See you again. See you soon. God bless you all. Sip.